Tahukah kamu, bagaimana sebuah partai bisa menjadi salah satu kekuatan politik terbesar, lalu lenyap dalam sekejap? Ini adalah kisah Partai Komunis Indonesia atau PKI, yang jejaknya mengubah total sejarah bangsa kita. Semua berawal di awal abad ke-20. Ideologi komunis masuk ke Hindia, Belanda lewat para buruh, pelabuhan, dan gerakan kiri Eropa. Pada tahun 1920, lahirlah PKI, salah satu partai komunis tertua di Asia. Mereka sempat mencoba memberontak pada tahun 1926, tapi gagal total. Para pemimpinnya ditangkap, dibuang ke Boven di Goel, dan PKI pun meredup. Setelah Indonesia merdeka, PKI bangkit kembali. Namun, pada tahun 1948, mereka kembali terlibat dalam pemberontakan di Madiun yang dipimpin Musa. Pemerintah menilainya sebagai pengkhianatan dan berhasil menumpasnya. Lagi-lagi, PKI terpuruk. Tapi, partai ini ternyata sangat alot. Memasuki tahun 1950-an, di tengah kesulitan ekonomi dan ketidakadilan agraria, PKI bangkit dengan kekuatan penuh. Mereka berhasil menggalang dukungan dari petani, buruh, hingga seniman. Puncaknya, pada pemilu 1955, PKI meraih posisi keempat suara terbanyak. Sebuah pencapaian luar biasa. Di era demokrasi terpimpin, PKI semakin dekat dengan Presiden Soekarno. Namun, kedekatan ini menciptakan ketegangan segitiga antara Soekarno, Angkatan Darat, dan PKI. Angkatan Darat melihat PKI sebagai ancaman ideologis, sementara PKI menganggap Angkatan Darat sebagai penghalang utama agendanya. Ketegangan ini meledak pada malam 30 September tahun 1965. Sebuah kelompok yang menamakan diri Gerakan 30 September menculik dan membunuh 7 perwira tinggi Angkatan Darat. Jasad mereka ditemukan di lubang buaya. Indonesia gempar. Di tengah kekosongan komando, Mayor Jenderal Soeharto bergerak cepat mengambil alih kendali. Dalam waktu singkat, operasi penumpasan G30S dimulai. Pimpinan PKI, D.N. Aidit, berhasil ditangkap dan dieksekusi. Pemerintah Orde Lama menuding PKI sebagai dalang di balik peristiwa ini. Operasi Besar-Besaran dilancarkan untuk membubarkan PKI, anggota dan simpatisannya ditangkap. Dan pada tahun 1966, PKI beserta ajarannya resmi dilarang di seluruh Indonesia. Peristiwa ini juga menjadi akhir dari kekuasaan Presiden Soekarno dan menandai lahirnya rezim Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto yang berkuasa selama lebih dari 30 tahun. Peristiwa G30S PKI adalah titik balik yang sangat menentukan arah politik Indonesia modern. Sebuah episode kelam yang meninggalkan luka mendalam dan hingga kini masih menjadi bahan perdebatan. Apa pendapatmu tentang bagian sejarah ini? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.